لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tinta Mahabbah, tempat di mana kita menelusuri jejak cinta dan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di episode ke-20 ini, kisahnya semakin mendalam, penuh pelajaran dan menggugah hati. Yuk simak hingga akhir dan rasakan keindahan perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Abu Dujana. Kemudian tampillah Abu Dujana Simak bin Kharasyah dari Banu Sa'idah. Ia bertanya, "Apa tugasnya, ya Rasulullah?" "Tugasnya ialah menghantamkannya kepada musuh sampai bengkok." Demikian jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Dujana menyanggupi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan pedang itu kepadanya. Abu Dujana adalah laki-laki yang sangat berani. Ia mengeluarkan pita merah, lalu teman-temannya bergumam, "Lihat, Abu Dujana telah mengeluarkan pita mautnya." Semua orang mengetahui bahwa Abu Dujana sudah siap bertempur apabila ia telah mengeluarkan pita merahnya itu. Pita itu diikatkan di kepala, kemudian ia berjalan dengan angkuh dan berlagak di tengah-tengah pasukan, seperti yang biasa ia lakukan apabila sudah siap menghadapi pertempuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat perilaku Abu Dujana itu, kemudian bersabda, "Cara berjalan seperti itu sangat dibenci Allah, kecuali dalam pertempuran seperti ini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepercayaan kepada Mus'ab bin Umair untuk memegang bendera pasukan. Hamzah bin Abdul Muthalib berada di barisan terdepan didampingi Abu Dujana, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqash, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Orang pertama yang mencetuskan pertempuran adalah Abu Amir Abdul Hamid bin Saifi al-Ausi. Ia sebenarnya berasal dari suku Aus, tetapi sengaja pindah dari Madinah ke Mekah untuk mengobarkan semangat Quraisy agar memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak ikut dalam perang Badar. Kini ia terjun dalam perang Uhud dengan membawa 15 orang dari suku Aus. Selain itu, beberapa budak penduduk Mekah juga bergabung dengan regunya. Abu Amir maju ke depan dan memanggil-manggil kaum muslimin dari golongan Aus. Menurut dugaannya, orang-orang Islam dari Aus itu akan menuruti panggilannya dan memihak Quraisy. "Saudara-saudara dari Aus, saya adalah Abu Amir." Demikian panggilnya berkali-kali. Akan tetapi, kaum muslimin dari kalangan Aus membalas dengan teriakan pula, "Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan kesenangan kepadamu, wahai orang yang durhaka." Kemudian pertempuran pun pecah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ditempatkan di bagian terdepan dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1 hari lebih baik daripada dunia dan segala isinya." Rasulullah juga bersabda, "Setiap orang yang gugur telah menyelesaikan tugas sepenuhnya, kecuali orang yang berada di bagian terdepan dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena amalnya akan terus bertambah sampai hari kebangkitan." Pertempuran. 700 orang beriman melawan 3.000 orang musyrik. Sayap kiri Quraisy yang terdiri atas pasukan pemuda dan kavaleri. Pimpinan Ikrimah bin Abu Jahal pun bergerak maju. Mereka berusaha menyerang pasukan muslim dari samping. Namun, pasukan pemanah muslim menghujani mereka dengan panah dan batu. Abu Amir dan para pengikutnya dibuat mundur tunggang langgang. Saat itu Hamzah bin Abdul Muthalib terjun ke tengah pertempuran sambil meneriakkan teriakan tempur Uhud yang terkenal. Talhah bin Abu Talhah yang membawa bendera Quraisy berteriak, "Siapa yang akan berduel denganku?" Ali bin Abi Thalib pun maju. Dengan tangkas dan sangat cepat, Ali menebas lawannya itu sampai terbelah 2. Melihat hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi lega. Seketika, takbir pun berkumandang dari barisan muslimin. Rasulullah memerintahkan pasukan muslim melancarkan serangan. Abu Dujana mengamuk. Dibunuhnya setiap lawan. Barisan orang musyrik jadi kacau balau.
Kemudian ia melihat seseorang sedang mencincang tubuh seorang muslim dengan amat keji. Amarah Abu Dujanah bangkit. Ia melompat dan hendak menebas orang itu dengan sekali ayunan. Tapi saat itu dilihatnya sasarannya ternyata Hindun binti Utbah. Abu Dujanah mundur dan menyerang ke arah lain. Terlalu mulia rasanya apabila pedang Rasulullah SAW dihantamkan pada seorang wanita. Orang-orang Quraisy pun balas menyerang dengan sangat keras. Darah mereka mendidih mengingat kematian para pemimpin mereka pada Perang Badar. Di belakang mereka, kaum wanita mengobarkan semangat. Tidak sedikit para budak yang akan dijanjikan kebebasan apabila berhasil membalaskan dendam kematian seorang bapak, saudara suami, atau orang-orang tercinta dari majikan mereka. Hindun binti Utbah sangat dendam kepada Hamzah. Ia telah menjanjikan hadiah besar dan kebebasan kepada seseorang budak apabila berhasil membunuh Hamzah. Kini, Wahsy mulai menjalankan tugasnya. Ia mengendap dengan lincah ke sana kemari untuk mencari di mana Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an berada. Syahidnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Di kemudian hari, ketika ia sudah memeluk Islam, Wahsy menceritakan peristiwa Uhud dengan air mata duka dan penyesalan. Setelah dijanjikan hadiah dan kebebasan, aku berangkat bersama pasukan Quraisy. Aku adalah orang Habasyah yang jika sudah melemparkan tombak dengan cara Habasyah, jarang sekali meleset. Ketika terjadi pertempuran, kucari Hamzah dan kuincar dia. Kemudian, kulihat dia di tengah-tengah orang banyak itu, seperti seekor unta kelabu sedang membabati orang dengan pedangnya. Lalu tombakku ayun-ayunkan, dan setelah merasa pasti sekali arah sasaran, baru kulemparkan tombak itu tepat mengenai bagian bawah perut Hamzah dan keluar di antara kedua kakinya. Kubiarkan tombak itu sampai dia mati. Sesudah itu kuhampiri dia dan kuambil tombakku itu, lalu aku kembali ke markas dan berdiam di sana, sebab sudah tidak ada lagi tugas selain itu. Kubunuh dia hanya supaya aku dimerdekakan saja dari perbudakan. Sesudah pulang ke Mekah, aku memang dimerdekakan. Hamzah bin Abdul Muthalib adalah pahlawan Arab yang terkenal dan paling berani. Pada perang Uhud itu, ia yang menjelma menjadi singa Allah yang perkasa. Dibunuhnya Arta bin Abdul Syurahbil dan beberapa orang pemuka Quraisy lainnya. Setiap lawan di hadapannya dirobohkan dengan pedangnya dan setelah itu dihadapinya lawan yang lain. Pada akhir pertempuran, dengan tergesa-gesa, Hindun mendatangi jasad Hamzah. Wanita itu kemudian mengambil jantung Hamzah dan memakannya begitu saja sambil menari-nari. Tubuh Hamzah ditemukan Rasulullah SAW dalam keadaan tercabik-cabik. Kaum muslimin bertempur dengan gagah, tapi tidak semuanya mendapatkan surga. Contohnya adalah Quzman, ia adalah seorang munafik. Semula, ia tidak berangkat perang, tetapi para wanita menghinanya. Quzman, tidak malu kau seperti perempuan saja, semua orang berangkat perang sedang kau berdiam diri dalam rumah? Dengan berang Quzman mengambil panah dan pedang, lalu pergi bertempur. Ia bertempur dengan gagah dan berhasil membunuh banyak sekali lawan. Menjelang senja, setelah membunuh paling sedikitnya 7 orang musuh, ia pun membunuh dirinya. Quzman, beruntung kau mati syahid, ujar Abdul Khaidak melihat Quzman saat sekarat. Tidak, jawab Quzman sebelum mati. Saya bertempur bukan demi Islam, tapi sekedar menjaga kehormatan saya, dan untuk menjaga nama baik keluarga kami. Kalau tidak karena itu, saya tidak akan berperang. Quraisy terpukul. Kemenangan kaum muslimin dalam perang Uhud pada pagi hari itu benar-benar di luar dugaan. Benar sekali bahwa kemenangan pada pagi itu disebabkan kepandaian Rasulullah SAW dalam mengatur pasukannya. Rasulullah yang menempatkan pasukan panah di bukit hingga barisan berkuda musuh tertahan, tidak bisa maju. Lebih tepat lagi jika dikatakan bahwa kemenangan pagi itu disebabkan keimanan yang sungguh-sungguh. Pasukan muslim begitu yakin bahwa mereka berada di pihak yang benar, sehingga walaupun dengan perlengkapan yang minim, mereka dapat mendesak pasukan musuh yang hampir 5 kali lipat lebih kuat. Inilah rahasia mukjizat kepahlawanan yang tidak bisa digunakan oleh kekuatan materi sebesar apapun. Kesatuan-kesatuan Quraisy yang sudah kelabakan mulai mundur.
Abu Sufyan terpaksa mengumpulkan pasukannya di bagian tengah. Sayap kiri di bawah pimpinan Ikrimah sudah berlarian mundur. Hanya Khalid bin Walid dan pasukannya di sayap kanan yang masih menjaga diri di tempat yang agak jauh. Kelihatannya, Khalid masih menghindarkan diri dari bentrokan dan ia menunggu kesempatan baik untuk melancarkan serangan. Kenangan pahit akan kekalahan Badar tiba-tiba terlintas lagi di benak para prajurit Quraisy yang berlarian mundur. Pasukan Muslim mendesak terus sampai ke jantung pertahanan musuh. Saat seorang pembawa bendera Quraisy jatuh bersimbah darah, orang lain segera menggantikannya. Namun, ia juga segera ditebas jatuh. Orang ketiga tampil bertahan, tetapi tidak lama kemudian ia pun segera jatuh tak bernyawa. Hindun binti Utbah berteriak-teriak memberi semangat dan berusaha mencegah orang-orang yang mundur. Pasukan Quraisy sudah tidak ingat lagi bahwa mereka dikerumuni para wanita. Sudah tidak peduli lagi melihat berhala-berhala yang mereka bawa agar memberikan restunya, tetapi malah terjatuh dari atas unta. Pasukan Quraisy tidak lagi memusingkan kenyataan bahwa wanita-wanita mereka akan tertawan dan harta benda mereka yang jumlahnya melimpah itu akan dirampas musuh. Semua dihantui rasa takut. Mundur, mundur, selamatkan diri ke tempat aman. Hanya itu yang mereka pikirkan. Sayang sekali, justru pada saat itulah pasukan Muslim melakukan kesalahan fatal. Tergiur harta. Kaum muslimin terus mengejar musuh kemanapun sampai mereka meletakkan senjata. Harta benda dan rampasan berserakan di medan pertempuran. Kuda-kuda yang tangguh, baju besi, unta-unta tanpa tuan berkeliaran penuh muatan, setumpuk makanan lezat, dan perhiasan-perhiasan mahal, belum lagi para wanita Quraisy yang dengan mudah dapat mereka tawan. Harta sebanyak itu dalam sekejap saja membuat silau pasukan Muslim. Harta yang berserakan itu membuat mereka lupa bahwa sesuai dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka harus terus mengejar musuh sampai kekuatan lawan benar-benar tercerai-berai sehingga tidak mampu berkumpul lagi untuk balas menyerang. Semua ini terlihat oleh pasukan panah di lereng gunung. Mereka tidak dapat lagi menahan keinginan untuk juga merebut harta rampasan yang bergeletakan di mana-mana. Mengapa kita masih tinggal di sini? Saya akan tidak mendapatkan apa-apa, tanya salah seorang. Allah telah menghancurkan musuh kita. Mereka, saudara-saudara kita juga sudah merebut markas musuh. Kesanalah juga kita ikut mengambil rampasan itu. Namun salah seorang membentak, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berpesan, jangan meninggalkan tempat kita ini. Sekalipun kami diserang, janganlah kami dibantu. Bukankah demikian kata Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghendaki kita tinggal di sini terus-menerus setelah Allah menghancurkan kaum musyrik itu. Abdullah bin Jubair maju untuk menengahi perdebatan itu. Ia berpidato agar mereka itu jangan melanggar perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ada sebagian besar pasukannya tidak mau patuh. Mereka pun kemudian turun dari lereng gunung yang masih tinggi. Yang masih tinggal hanya beberapa orang saja. Pasukan yang bergegas turun itu bergabung dengan pasukan Muslim yang lain dan ikut memperebutkan harta rampasan. Jadi sebagian besar pasukan panah sekarang sudah melupakan disiplin. Mereka lupa kalau kedisiplinan dan keimananlah yang membuat mereka mampu memukul musuh. Kini mereka tengah melupakan iman dan memperebutkan harta dunia. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh seorang pemimpin Quraisy yang terkenal lihai dan gagah. Bencana bagi kaum muslimin. Khalid bin Walid yang sampai saat itu telah menjaga pasukannya agar tidak bentrok dalam pertempuran, kini melihat kesempatan baik itu. Ia mengerti bahwa saatnya tiba untuk bergerak. Khalid bergerak sekuat-kuatnya memberi komando. Pasukan berkudanya pun mulai bergerak. Semakin cepat dan semakin cepat. Mereka memutari gunung Uhud yang kini tidak dijaga lagi oleh pasukan panah. Dengan ganas pasukan kavaleri Khalid menyerang pasukan Muslim dari belakang. Mendengar teriakan perang Khalid bin Walid, pasukan Quraisy yang telah berlarian mundur kini kembali lagi. Mereka melihat kesempatan untuk menyerang balik saat itu.
Mereka ingat untuk tidak membiarkan harta dan kaum wanita mereka direbut pasukan Muslim. Kini keadaan jadi berbalik, giliran pasukan Muslim yang mendapat pukulan sangat hebat. Begitu tahu mereka diserang dari depan dan belakang, setiap Muslim melemparkan harta yang telah mereka kumpulkan dan kembali mencabut pedang. Namun sayang sekali, barisan Muslim sudah pontang-panting. Komandan-komandan kesatuan Muslim sudah tidak lagi melihat pasukannya ada di dekat mereka. Pasukan Muslim yang tadinya berjuang untuk menyelamatkan iman, kini berjuang tercerai-berai untuk menyelamatkan diri. Tadinya mereka berjuang di bawah satu pemimpin yang kuat, kini berjuang tanpa pemimpin lagi. Begitu paniknya keadaan pasukan Muslim sampai beberapa dari mereka malah menghantam saudaranya sendiri dengan pedang. Keadaan tambah mengguncangkan iman ketika mendengar ada yang berteriak-teriak, Rasulullah telah terbunuh. Rasulullah telah terbunuh. Hampir setiap orang pasukan Muslim sekarang berusaha melepaskan diri dari kepungan di tempat aman, kecuali beberapa sahabat yang tetap berjuang dengan istiqomah dari awal, seperti Ali bin Abi Thalib dan beberapa orang lainnya. Di kemudian hari, Khalid bin Walid akan masuk Islam pada zaman Abu Bakar pada saat terjadi pemberontakan di mana-mana. Abu Bakar mengangkat Khalid menjadi panglima seraya berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baik hamba Allah dan kawan sepergaulan ialah Khalid bin Walid, sebilah pedang di antara pedang-pedang Allah yang ditembuskan kepada orang-orang kafir dan munafik." Rasulullah terluka. Begitu orang Quraisy mendengar Rasulullah SAW terbunuh seperti banjir, mereka mengalir ke tempat di mana Rasulullah SAW berada. Semuanya berlomba ingin mengakui bahwa merekalah yang membunuh Rasulullah SAW atau ikut memegang peranan di dalamnya. Tentu hal itu akan dapat mereka banggakan sampai ke anak cucu mereka. Ketika itulah kaum muslimin yang berada di sekeliling Rasulullah SAW tersentak sadar. Mereka bergerak mengelilingi, menjaga, dan melindungi Rasulullah SAW yang amat mereka cintai. Iman mereka kembali tergugah memenuhi jiwa. Semangat mereka melambung lagi untuk meraih surga. Kekhawatiran yang amat sangat akan keselamatan Rasulullah SAW membuat mereka kembali mendambakan mati. Hidup di dunia ini terasa tak ada artinya lagi jika Rasulullah SAW gugur dalam lindungan mereka. Saat itu sebuah batu melayang dan menghantam wajah Rasulullah SAW. Batu itu dilemparkan oleh Utbah bin Abi Waqqash. Gigi geraham Rasulullah SAW rontok dan wajah Rasulullah berdarah. Bibir Rasulullah SAW pecah-pecah. Dua keping lingkaran topi besi yang menutupi wajah beliau bengkok menghimpit pipi Rasulullah SAW. Melihat hal itu, iman dan keberanian para sahabat di sekeliling Rasulullah SAW semakin besar. Harga diri mereka sangat terluka melihat luka yang dialami Rasulullah SAW. Setelah terhuyung sejenak akibat hantaman batu yang demikian keras, Rasulullah SAW kembali dapat menguasai diri. Rasulullah terus berjalan ke tempat aman dikelilingi para sahabat yang setia. Tiba-tiba Rasulullah SAW terperosok ke dalam sebuah lubang. Lubang itu sengaja digali oleh Abu Amir untuk menjerumuskan kaum muslimin. Cepat-cepat Ali bin Abi Thalib menghampiri, meraih dan memegang tangan Rasulullah SAW. Talhah bin Ubaidillah membantu mengangkat Rasulullah hingga dapat berdiri kembali. Kemudian bersama para sahabatnya, Rasulullah SAW berjalan terus mendaki Gunung Uhud. Tempat itu merupakan satu-satunya peluang bagi Rasulullah untuk menghindari kejaran musuh. Keadaan mengenaskan yang menimpa Rasulullah SAW itulah yang menghidupkan kembali semangat juang di hati para sahabat. Rela mati demi Rasulullah. Hari sudah menjelang tengah hari. Saat itu, Ummu Umarah, seorang muslimah Ansar, tengah berkeliling membagikan air kepada kaum muslimin yang tengah berjuang. Namun,
Begitu dilihatnya kaum muslimin mundur, Ummu Umarah melemparkan tempat airnya. Ia mencabut pedang dan terjun ke dalam pertempuran. Tujuannya hanya satu, melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walau harus mati. Ummu Umarah menebas musuh dan menembakkan panah sampai tubuhnya sendiri dipenuhi banyak luka. Sementara itu, Abu Dujanah menjadikan punggungnya sebagai perisai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa panah yang melayang ke arah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertahan di punggung Abu Dujanah. Di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri melepaskan panahnya untuk menahan musuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan anak panah kepada Sa'ad sambil bersabda, "Lepaskan anak panah itu, kupertaruhkan ibu dan ayahku untukmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri terus menembakkan anak panah sampai ujung busurnya patah. Beberapa sahabat, termasuk Abu Bakar dan Umar bin Khattab, tidak mengetahui kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Mereka mengira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah gugur mengingat begitu membanjirnya pasukan musuh menyerbu ke tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada. Keduanya pergi ke arah gunung dengan kepala tertunduk pasrah. Anas bin Nazir bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian duduk-duduk di sini?" "Rasulullah sudah terbunuh," jawab keduanya. "Perlu apalagi kita hidup sesudah itu? Bangunlah, dan biarlah kita juga mati untuk tujuan yang sama." Setelah berkata begitu, Anas bin Nazir menyerbu musuh, bertempur dengan gagah tiada taranya. Dia baru mendapatkan syahid setelah ditebas 70 kali. Begitu rusak tubuh Anas bin Nadir sampai tidak seorang pun mengenali jasadnya, kecuali adik perempuannya yang mengenali Anas dari ciri yang terdapat pada ujung jarinya. Abu Sufyan yang yakin sekali bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah gugur, sibuk mencari-cari mayat Rasulullah di tengah korban-korban Muslim. Akhir pertempuran. Ketika orang Quraisy berteriak-teriak bahwa Muhammad telah gugur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat agar tidak membantahnya. Hal itu untuk menghindari lebih banyak lagi serbuan musuh ke arah Rasulullah. Namun begitu Ka'ab bin Malik datang mendekat, ia mengenali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkilau di balik helm bajanya, kemudian ia berteriak, "Saudara-saudara kaum muslimin!" Teriak Ka'ab amat gembira. "Selamat, selamat, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi syarat agar Ka'ab berhenti berteriak. Kaum muslimin berdatangan dan mengangkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tercinta. Kemudian bersama-sama Rasulullah, mereka mendaki gunung Uhud ke sebuah celah bukit. Teriakan Ka'ab terdengar juga oleh pihak Quraisy. Sebagian besar dari mereka tidak mempercayai teriakan itu. Namun, ada beberapa yang segera pergi mengikuti rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari belakang. Ubay bin Khalaf dapat menyusul rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil bertanya, "Mana Muhammad? Aku tidak akan selamat kalau dia masih hidup." Seketika itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil tombak Haris bin Shimma, lalu dengan sangat cepat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melemparnya ke arah Ubay bin Khalaf. Ubay pun terhuyung-huyung di atas kudanya, lalu berusaha kembali pulang dan mati di tengah jalan. Sesampainya pasukan Muslim di ujung bukit, Ali bin Abi Thalib pergi mengambil air dalam perisai kulitnya. Ali membasuh darah di wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 keping besi di pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicabut oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Begitu kerasnya sampai 2 gigi seri Abu Ubaidah tanggal. Tiba-tiba pasukan berkuda Khalid bin Walid tiba di atas bukit. Namun dengan sigap Umar bin Khattab dan beberapa prajurit Muslim menyerang dan mengusir mereka untuk mundur. Kaum muslimin telah begitu tinggi mendaki gunung. Keadaan mereka begitu payah dan letih sampai Rasulullah memimpin mereka sholat sambil duduk. Pihak Quraisy amat gembira dengan kemenangan mereka. Mereka menganggap telah sungguh-sungguh membalas dendam atas kekalahan di Badar. Abu Sufyan berkata,
yang sekarang ini untuk peristiwa Perang Badar. Sampai jumpa lagi tahun depan. Duka cita untuk Hamzah. Tidak cukup menganiaya mayat Hamzah. Hindun binti Utbah bersama wanita-wanita lain menganiaya mayat kaum muslimin. Melihat semua itu, Abu Sufyan menghampiri seorang muslim dan berkata, "Mayat-mayatmu telah mengalami penganiayaan. Akan tetapi aku sungguh tidak senang, juga tidak benci. Aku tidak melarang, juga tidak memerintahkan." Selesai menguburkan mayat-mayat temannya sendiri, Quraisy pun pergi. Sekarang, kaum muslimin kembali ke garis depan untuk mensalatkan dan menguburkan mayat-mayat para syuhada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkeliling medan tempur mencari jasad pamannya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketika dilihatnya jasad Hamzah sudah dianiaya dengan perut yang sudah terurai, Rasulullah merasa sedih sekali sampai Rasulullah bersabda, "Takkan pernah ada orang mengalami malapetaka seperti ini. Belum pernah aku menyaksikan suatu peristiwa yang begitu menimbulkan amarahku seperti kejadian ini." Selanjutnya, Rasulullah bersabda, "Demi Allah, kalau pada suatu ketika Allah memberikan kemenangan kepada kami melawan mereka, akan kuaniaya mereka dengan cara yang belum pernah dilakukan oleh orang Arab." Saat itulah turun firman Allah, Al-Quran Surat An-Nahl ayat 126 sampai 127. "Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Dan bersabarlah, hai Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka. Dan jangan pula kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan." Setelah firman itu turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan pihak musuh, ditabahkannya hatinya dan melarang orang melakukan penganiayaan. Di jalan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar para wanita Bani Ashhal menangisi para syuhadanya. "Tidak ada wanita yang menangisi Hamzah," ujar Rasulullah. Mendengar ini, Sa'ad bin Mu'adz menyuruh para wanita Bani Ashhal menangis untuk Hamzah. Rasulullah bergegas menemui mereka dan bersabda, "Bukan ini yang saya maksudkan. Pulanglah, semoga Allah memberikan rahmat dan tidak boleh menangis lagi setelah hari ini." Abdullah bin Ubay. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke Madinah dengan beban pikiran yang cukup berat. Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah, membasuh luka-luka ayahnya dengan air. Ternyata para tawanan perang Badar yang dulu dikasihani dan dibebaskan kembali memerangi kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teringat lagi kata-kata Umar bin Khattab dulu, "Ya Rasulullah, bunuh orang-orang ini agar tidak seorang pun berpidato mengobarkan api kebencian terhadap dirimu." Orang muslim pantang berbuat kesalahan untuk kedua kalinya. Karena itu, Rasulullah memerintahkan untuk membunuh seorang tawanan yang tertangkap. Orang itu adalah tawanan perang Badar yang sudah dibebaskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memikirkan belas kasihan yang diberikan kaum muslimin kepada pihak musuh. Semua muslim menahan pedang ketika mereka menemui Hindun di medan perang. Padahal, jika dia dibunuh, tidak akan terjadi Hamzah disiksa sedemikian rupa. Pembunuh Hamzah yang berkulit hitam itu sebenarnya juga tidak tahu wajah Hamzah. Hindunlah yang menunjukkannya. Pasukan Quraisy yang telah lari juga tidak akan kembali lagi untuk menyerang apabila tidak dikejar oleh Hindun dan diberitahukan bahwa kaum muslimin tengah diserang Khalid bin Walid dari belakang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke masjid. Di sana, Rasulullah melihat ada tangis penyesalan pasukan panah yang telah jelas-jelas melanggar perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati Rasulullah amat lembut. Karena itu, Rasulullah memaafkan mereka semua. Sebelum itu di sana Rasulullah melihat Abdullah bin Ubay tengah berpidato agar orang-orang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Inilah gembong kaum munafik yang telah membujuk 300 orang prajurit kembali ke Madinah. Beberapa sahabat yang ikut ke Uhud melompat ke arah Abdullah bin Ubay, lalu menarik bajunya sampai terhuyung-huyung. "Mengapa kalian menyerangku pada saat aku menganjurkan kepada orang-orang agar patuh dan cinta kepada Muhammad?" Demikian Abdullah bin Ubay menjerit. Umar bin Khattab meminta izin untuk membunuh si pengkhianat itu. Namun sekali lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Mengejar musuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa orang-orang penyembah berhala, kaum munafik dan orang-orang Yahudi mulai menertawakan kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud. Muhammad bilang, kalau perang Badar itu merupakan tanda kekuasaan Tuhan mereka atas kerasulannya, maka apa pula pertanda peristiwa Uhud itu? Sesuatu harus dilakukan agar kewibawaan kaum muslimin akan kuat, seperti sedia kala. Sehari setelah perang Uhud, Rasulullah memerintahkan seorang muazinnya untuk kembali mengumpulkan pasukan. Namun hanya pasukan Uhud saja yang boleh ikut. Tujuannya untuk memburu pasukan Abu Sufyan yang belum lagi tiba di Mekah. Berita keberangkatan kaum muslimin itu dengan cepat sampai ke telinga Abu Sufyan. Seketika itu juga ketakutan melanda pasukan Mekah. Mereka mengira kaum muslimin berangkat dari Madinah dengan bantuan baru, padahal mereka masih berada di Rauha, jauh dari Mekah. Sementara pasukan Madinah sudah sampai di Hamra al-Asad. Kemudian lewatlah Ma'bad al-Khuzai yang saat itu belum masuk Islam. Ia baru saja melewati tempat pasukan Madinah berkemah. Abu Sufyan bertanya tentang keadaan pasukan muslim. Ma'bad menjawab, "Muhammad dan sahabat-sahabatnya sudah berangkat mau mencari kamu dalam jumlah yang belum pernah kulihat semacam itu. Orang-orang yang dulunya tidak ikut, sekarang menggabungkan diri dengan dia. Mereka semua terdiri atas orang-orang yang sangat geram kepada orang-orang yang hendak membalas dendam." Kebingungan melanda Abu Sufyan. Apa yang harus saya lakukan sekarang ini? Orang Arab pasti akan mencemooh apabila sekarang pasukan Quraisy mundur begitu saja. Padahal baru saja mereka merebut kemenangan. Namun apabila mereka memaksakan diri kembali menghadapi kaum muslim, Abu Sufyan yakin mereka tidak akan mampu menghadapi kemarahan musuh. Karena itu, ia melakukan sebuah siasat licik. Abu Sufyan menitipkan pesan kepada kafilah suku Abdul Qais yang sedang menuju Madinah. Kafilah itu diminta memberitakan bahwa pasukan Quraisy akan menemui pasukan Islam di Hamra al-Asad dan akan menyerang habis-habisan. Mendengar itu, Rasulullah dan para sahabatnya menunggu 3 hari sambil menyalakan api unggun. Namun pada saat yang sama, orang-orang Quraisy terus pulang ke Mekah. Pasukan Abu Salamah. Pasukan muslim kembali ke Madinah. Kewibawaan pihak muslim sedikit terangkat karena ternyata musuh tidak berani kembali untuk menghadapi mereka. Akan tetapi, segera tersiar berita bahwa Tulaihah dan Salamah bin Khuwailid sedang menggerakkan Banu Asad untuk menyerang Madinah dan menggempur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke rumahnya sendiri. Selain itu, tujuan Banu Asad adalah untuk merampas ternak kaum muslimin yang digembalakan di ladang-ladang sekeliling Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera bertindak. Rasulullah memanggil Abu Salamah bin Abdul Asad. Rasulullah yang memerintahkan Abu Salamah membawa 150 pasukan. Rasulullah menyuruh agar pasukan hanya berjalan pada malam hari dan siangnya bersembunyi. Mereka harus menempuh jalan yang tidak biasa dilalui orang. Abu Salamah berangkat dan melaksanakan perintah perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secermat dan secepat mungkin. Ia pun berhasil. Mereka menyergap musuh yang sedang dalam keadaan tidak siap. Pagi buta itu, rasa takut menyumbat kerongkongan Banu Asad karena tiba-tiba saja tanpa peringatan, pekik takbir membahana dan pasukan muslim menyerang tenda-tenda mereka. Banu Asad berusaha bertahan sekuat dan selama mungkin, namun gagal. Mereka mundur sambil membawa apapun yang bisa dibawa. Setelah menguasai perkemahan musuh, Abu Salamah mengirimkan 2 pasukan pengejar. Sementara itu ia dan pasukan ketiga menjaga perkemahan. Pasukan pengejar kembali dengan membawa harta rampasan.
Seperti yang sudah diatur dalam Islam, 1/5 harta rampasan itu diberikan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang miskin, dan orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Sisanya dibagikan kepada anggota pasukan. Setelah itu mereka kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan. Hanya saja Abu Salamah tidak hidup lebih lama. Sesudah itu, luka-lukanya pada perang Uhud kembali ternganga dan ia syahid karenanya. Judi dan minuman keras. Setelah Yahudi Bani Qainuqa diusir, Yahudi Bani Nadir ingin mewarisi pasar Bani Qainuqa. Namun kesempatan itu sudah tertutup oleh pasar kaum muslimin yang berkembang sedemikian besar, maka dari itu Bani Nadir pun melakukan cara lain untuk meraih kemakmuran. Mereka membuka rumah-rumah judi. Di tempat itu juga disediakan banyak sekali minuman keras. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum melarang judi dan khamr. Karena itu banyaklah para lelaki muslim yang datang ke rumah-rumah judi. Mereka banyak menghabiskan uang untuk berjudi, meminum khamr sampai mabuk. Para lelaki muslim ini masih terguncang oleh kekalahan pada perang Uhud dan lepasnya harta rampasan yang sudah mereka kumpulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari bahaya dari keadaan ini. Yahudi Bani Nadir berhasil memanfaatkan kekecewaan orang muslim pada perang Uhud dan mereka meraih banyak sekali keuntungan. Hampir setiap malam, rumah-rumah judi itu dipenuhi orang. Keadaan ini tidak saja akan membuat muslimin kehilangan banyak uang, tetapi juga akan membuat hancur misi mereka untuk menjadi umat yang terbaik. Bisnis jelek orang Yahudi ini tidak saja akan membuat orang miskin, tetapi juga menghancurkan jiwa manusia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyerukan bahwa judi dan khamr dilarang. Orang-orang Bani Nadir segera mengajukan protes. Muhammad, kebijakanmu akan membuat kami bangkrut. Kalau memang demikian, izinkanlah kami berdagang dengan orang Quraisy agar produksi khamr dan peternakan babi kami tidak gulung tikar. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghiraukan protes itu. Rasulullah tidak peduli dengan hancurnya pabrik-pabrik khamr dan peternakan babi. Semua itu tidak ada artinya dibandingkan hancurnya jiwa para sahabatnya akibat judi dan mabuk-mabukan. Yahudi Bani Nadir mengancam akan memutuskan perjanjian dan akan menjual senjata kepada orang-orang Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap pada pendiriannya. Kaum muslimin sejak itu diharamkan berjudi dan mabuk-mabukan. Apalagi masih sangat banyak masalah yang harus dihadapi. Lebih dari 70 keluarga syuhada Uhud masih menangisi kepergian anggota keluarganya. Khamar adalah minuman yang diharamkan. Yang termasuk khamar adalah minuman keras, minuman yang memabukkan, minuman yang membahayakan yang dibuat dari semacam buah-buahan, dan lain-lain.